Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Selasa 25 Juni 2024. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai pada ayatnya yang ke-44. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, di pagi yang indah ini, yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan bersekutu Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai pada ayat yang ke-44. Firman Tuhan demikian. Ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk dengan pantai yang rata. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Namun, mereka membentur dasar pasir, sehingga terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Namun perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia mencegah mereka melaksanakan niat mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua naik ke dalam darat dengan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukur kepada kita semua yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini
diberikan judul Berbagai Cara Tuhan Menyelamatkan. Tang di kapang tu lalan napuang melendokan. Suatu hari, Tiko hendak pergi ke pasar untuk menjual tempe buatannya. Namun hatinya gelisah karena tempe buatannya masih belum jadi dengan sempurna. Belum jauh berjalan, ia terpleset sehingga pakaiannya kotor. Dan ia harus membersihkan pakaiannya dulu serta rela ditinggalkan angkot langganannya. Setelah berjalan sangat jauh, ia sampai juga di pasar. Sesampainya, ada seorang ibu yang hendak membeli tempe yang belum jadi sempurna. Ibu tersebut hendak mengirimkannya kepada anaknya agar tidak membusuk sampai pada tujuan. Tidak hanya itu, Tiko terkejut pula mendengar kalau angkot langganannya baru saja mengalami kecelakaan. Tiko sadar, ternyata ada saja cara Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan juga memberikan pertolongan dan keselamatan kepada Paulus dalam pembacaan kita. Sekalipun berstatus sebagai tawanan, tetapi Paulus memiliki peran yang luar biasa dalam perjalanan rombongan itu menuju Roma. Mereka harus mengalami angin kencang, ombak yang dahsyat, yang membuat kapal mereka menjadi tidak terkendali, bahkan hampir karam. Para prajurit sudah berencana membunuh para tawanan daripada berusaha menyelamatkannya. Akan tetapi, Tuhan memakai perwira yang ingin menyelamatkan Paulus. Mereka semua akhirnya dapat keluar dari kapal itu, lalu berenang menuju ke darat. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan menghadapi banyak situasi sulit, bahkan mengancam keselamatan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberikan keselamatan bagi kita yang percaya padanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kembali Tuhan menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan lewat semua itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupannya Tuhan. Dan boleh memperoleh anugerah kesembuhan daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami datang juga mau berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka, agar senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada-Mu.
Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Anugerahi kekuatan dan kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani usia-usia yang indah yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Agar senantiasa ucapan syukur mereka naikkan hanya kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dari masing-masing yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, mari Tuhan berkati kami semua, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan boleh berkenan, dan dari dalamnya nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dengarkanlah yang kami bawa kepadamu Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Salam sehat semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.